Kalau menurut kalian tantangan terbesar menjadi dokter muda nih, karena kan mungkin labelnya di masyarakat masih dokter baru gitu kan ya, seperti apa? Kebetulan kalau di Jember itu nggak banyak yang mempertanyakan kami sih Mbak. Kami kalau nggak dipanggil sus ya dok, jadi kami sudah biasa gitu. Oh iya iya. Kebetulan sih kalau saya pribadi nggak ada yang pernah mempertanyakan kami, jadi kami kerja seperti biasanya aja. Oh iya iya, iya. Tantangan untuk ini ke depannya mungkin. Mungkin tantangannya habis ini kami kan mau ujian. Ada ujian UKM PPD untuk jadi dokter benerannya itu. Oh iya, bukan yang ujian di stase ini ya. Ya, kalau itu Kalau itu tetap tantangan juga. tantangan juga, tapi mau bagaimana lagi. Emang harus dilalui. Iya. Gitu ya. Kalau Alam sendiri kayaknya lebih santai kamu ya. Kalau mungkin kalau dari saya itu tantangan terbesar waktu stase dulu boleh ya? Waktu stase di Jember itu mungkin bangun paginya, Pak. Bangun pagi. Iya, kita kan harus Periksa meriksa pasien itu jam 2 pagi, jam 3 pagi. Oh, Itu Karena laporan kan pasiennya tidur. Dibangunin. dibangunin dulu 5 menit 10 menit untuk ditanya-tanyain gitu. Oh. Ya itu tantangan juga sih, waktu pasiennya nggak mau bangun itu juga tantangan Iya. juga. Iya kan Tantangan takutnya terbesar kan juga. ada suntikan malam yang memang membuat dia itu akhirnya tidur. Iya, bisa gitu tidur ya. sampai pagi gitu. Itu juga tantangan sih. tantangan ya. Soalnya kalau di Jember itu emang tantangannya emang bangun pagi itu sih. Soalnya laporannya harus jam 5 itu jam harus 5, jam 6 dikumpulin. Oh. Dokternya itu jam 6, jam 7 udah keliling. Visit. Kita harus ikut. Jadinya kalau nggak jam 2 kita nggak Selesai. mungkin nutut untuk mengerjakan laporan-laporan itu sih. Oh iya sih, ini juga yang jadi apa ya tantangan juga mungkin ya kalau Iya. dari apa namanya pandangan saya gitu ya. Dokter bukan hanya sekedar meriksa, kasih resep bukan, tapi juga nulis laporan. Iya. Jadi kayak guru juga dulu kalau zaman dulu kan guru cuma ngajar. Kalau sekarang kan sudah disibukkan oleh administrasi yang seabrek. Iya. Terus kita ngerjain ada email tersendiri kan kalau guru gitu kan untuk ngerjain untuk yang mau masalah PPG apalah itu ya. Nah itu gimana itu kalian ya, kalau karena saya mindsetnya dokter cuma ngasih resep tapi kan ternyata harus ada laporan. Yes. Itu ngerasa oh ini beda ya gitu. Iya, Iya, setiap iya. perkembangan pasien itu harus Tulisnya dicatat. tangan juga kita lumayan banyak sih, Mbak. Kayak Tulis nyatat-nyatat tangan gitu. Kita kalau di Jember masih tulis tangan soalnya. Jadi misalnya ada pasien 30 ya kita 30 itu kita 30 tulis buku. tangan. Oh. Dengan diagnosis yang berbeda, dengan Terapi yang beda. berbeda, dengan keluhan yang berbeda, kita harus nulis tangan semuanya 30. Misalnya kalau 30 pasien ya 30 itu harus selesai sebelum jam 6 pagi. 6 pagi Oh. atau Jam 5. jam 5 pagi. Itu mungkin ya mempengaruhi tulisan dokter jelek ya. Bisa jadi Mbak. Kalian sendiri gimana tulisannya jelek nggak? Kalau saya awal-awal awalnya bagus ya Mbak. Mungkin berapa tumpuk itu masih bagus, tapi kalau udah capek ya udah kayak gimana caranya pokoknya harus selesai Harus nih. selesai. Oh gitu. Jelek juga jelek. Saya jelek dari dulu sih. Tulisan saya jelek. Sebelum jadi dokter ya. Dari sekolah dulu udah jelek. Elah. Maksudnya kalau udah kemeng namanya jelek udah. Oh, tapi kayaknya ini saya lihatnya kayak lebih bagus ya. lebih bagus ya itu kan Tulisan karena saya udah kenal. kecil-kecil. Berarti harus pakai kaca pembesar. Makanya kan dulu sempat viral kan, Mbak, di Instagram itu ada yang apa? Dokter Tulisan, IGD itu yang katanya mau main HP aja. Oh. Ada pasien cuma main HP aja itu kan. Sebenarnya Pada- kami laporan ke dokter. Iya, Itu kan kita laporan. nyatat, kita konsul ke dokter spesialisnya. Kan kayak gitu sekarang Nah, itu. alurnya. Itu jadi masyarakat memang ini sambil edukasi juga ke masyarakat gitu ya. Jadi sebenarnya dokter itu bukan main HP tapi Iya. juga laporan itu ya. Iya. Ya karena yang sempat kalian ceritakan jam 2 harus udah bangun karena laporan udah Harus siap jam 5, jam 6 gitu ya. Dan sampai kasihan lo tulisannya jelek. Iya itu kali ya yang mempengaruhi kali ya. Mungkin Bisa ya. jadi Mbak. Yang awalnya bagus tapi karena ya capek kemeng itu jadinya akhirnya mau nggak mau. Tapi kalau nulis resep emang harus jelek gitu dah kalau dokter. Sebenarnya enggak. Enggak Mbak. juga. Sebenarnya yang penting apotekernya ngerti. Iya. Sebenarnya enggak, yang penting apoteker. Sama-sama tahu. Sama-sama Yang kan. baca itu sama-sama tahu. Iya. Berarti yang lebih susah apoteker ya. Membaca
tulisan kan tulisan kayak kami aja. iya, saya juga pernah minta contohin dokter Alia gitu ya, Bu Dokter coba tulis resep gitu. Dia nulis set. Ini apa Bu Dokter? Padahal nulisnya apa sih? Paracetamol. Pasti P doang yang P apa gitu loh. Terus kata, loh ini mana A-nya, mana itu apa sih loh? Kan ini kan ini P, terus ini gini. Aku nggak bisa. Tapi emang harus gitu ya dokter ya? Mungkin biar nggak kebaca kali ya resepnya ya. Kalau Enggak aturan juga. yang terbaru sekarang dokter kalau nulis resep harus Harus bisa baca. terbaca, nggak harus bagus, tapi yang penting harus bisa terbaca. Harus bisa terbaca. Iya. Oh, berarti kalau paracetamol ya benar-benar Paracetamol. paracetamol gitu ya. Ya ampun, tulisan dokter. Oh, kalau ke Alama udah dari dulu gitu ya. Dari dulu udah jelek. Kalau kalian lebih seneng sebenarnya tuh kayak laporan itu tulis tangan atau ketikan gitu? Kalau saya lebih suka ketikan, soalnya kalau di Haryoto ini itu ketikan semuanya. Oh. Jadi apa yang kita dapat dari pasien itu diketik. Cuma kalau untuk di Jember itu tulis tangan, karena Masih belum. lebih capek tulis tangan menurut saya, Mbak. Iya. Iya. Kalau ketik kan maksudnya lebih enak aja. Lebih Kalau cepat ketik lebih juga. cepet juga. Nah, kalau untuk dari kalian sendiri nih, untuk para mahasiswa kedokteran atau yang mau jadi dokter gitu ya, apa nih pesannya gitu ya? Apa ya kiat-kiatnya supaya lancar jaya? Itu apa tuh? Untuk yang Dari mau mana masuk dulu, apa Mbak? yang Ayah mau masuk terus ataupun juga sekarang yang lagi berjuang menjadi koas Oh. pertama kali gitu. Jadi apa yang harus disiapkan? Kalau dari saya mungkin kalau masuk koas pertama kali itu mungkin mentalnya ya, Pak. Mentalnya. Mental. Soalnya kalau kayak kita setelah lulus sama seperti orang biasa sih, kayak kalau lulus kan kita biasanya kan langsung kerja. Kan kerja kan juga ketemu orang baru, lingkungan baru. Mungkin itu sih mentalnya yang harus dibangun dulu. Harus siap menjalani kayak yang seperti tadi. Itu kan juga mental sih. Yang harus kita bangun jam 2, jam 6 udah siap. Mungkin itu sih kalau dari saya. Dari Astrid. Kalau saya mungkin untuk yang baru mau masuk ke dunia perkuasan ya, salah satunya mental harus siap, fisik juga harus siap, apapun tantangan yang akan dihadapi semuanya harus dihadapi, karena sekalinya tenggelam ya kita harus nyemplung ke dalam, kita nggak Oh, jadi boleh sekalian ya? Iya, Sekalian sekalian. nyemplung, Jadi kayak nyemplung. basah ya sudah sekalian basah, karena pasti ada orang tua yang sudah menanti kita dengan gelar yang mereka sedang nantikan saat ini. Oh, Jadi iya, selesaikan iya. apa yang sudah kamu mulai. Wah, gitu ya kalau orang Papua. Kalau udah terjun udah kadung ke Jawa nih kamu nih, masa balik ke Papua nggak berhasil gitu Ya. ya, istilahnya Kita gitu harus ya. bawa gelar itu ke orang tua, karena pasti banyak harapan orang tua tuh ada di kita. Jadi ya setidaknya pundak yang kita bawa ini tuh kita bisa lepaskan itu ke orang tua. Ini mah, pah, yang sudah kalian nantikan, saya pulang dengan membawa gelar ini. Udah jauh-jauh ya. Iya, sudah benar-benar. jauh-jauh. Apalagi kan juga Papua juga masih banyak membutuhkan gitu ya tenaga medis juga Tenaga gitu ya. medis. Bener nggak sih? Iya bener Mbak. Oh. Memang kalau mau dibilang, sebenarnya kalau untuk dokter umumnya banyak ya Mbak. Mungkin spesialisnya yang masih kurang. Oh, iya. Cuma kalau untuk pendalaman-pendalaman ya dokter umum juga masih kurang Mbak. Kan kebanyakan tuh masih daerah-daerah kota juga. Oh, jadi yang banyaknya justru masih yang di daerah kotanya ya. Iya. Yang untuk yang kayak pedalamannya justru masih kurang. Iya mungkin cuma ada satu, tapi mungkin jaraknya tuh jauh-jauh. Oh Kayak ya, gitu. ini butuh sih ya, Iya. butuh ya sebagai kamu di sana, lahir di sana, besar di sana gitu ya. Iya. Jadi ya sudahlah, kamu yang di pedalaman aja nanti ya. Maunya gitu Mbak. Cuma orang tua kayak jangan dulu deh, takutnya nggak aman. Saya kan memang ada beberapa tempat yang Yang kurang belum aman ya? aman atau kurang aman itu kan Mbak. Takutnya kayak niat saya memang dari dulu pengen ke daerah-daerah yang ke daerah-daerah pedalaman, karena menurut saya kayak saudara saya tuh banyak di sana. Iya. Banyak orang yang membutuhkan saya. Masa iya saya harus di kota terus? Tapi karena orang tua juga ngomong lihat kondisi kedepannya seperti apa. Kalau memang memungkinkan, insya Allah Mama ikhlas. Kalau misalnya kamu niatnya untuk menolong banyak orang di sana. Karena itu kan semua perantaraan dari Allah ya, dikasih ke kita ya tujuannya untuk kebaikannya orang-orang yang kita ketemu di sana.
Oh, Saya niatnya ke sana sebenarnya. anak daerah ya harus membangun daerahnya. Daerahnya. Gitu ya. Kamu juga Tulungagung ya membangun. Tapi kalau di Jawa kan emang udah. Tapi peran kamu juga penting loh, Alam. Dari Ella. Kalau dari saya ini sih kalau awal-awal koas dulu, apalagi kalau introvert ya Mbak. Kalau saya sih nggak terlalu sih. Bisa lah ya Menyesuaikan. Iya, gimana situasinya. Tapi kalau yang introvert beneran itu susah, soalnya kan kita kumpul banyak orang pertama, terus ngomong sama pasien orang baru yang kita nggak kenal dan kita bener-bener harus sekepo itu sama pasiennya. Itu kalau orang introvert susah sih. Jadi harus bisa pura-pura introvert lah. Skill sosialnya itu harus kayak kelihatan kita itu kepo, kita tuh menggali. Kepo menggali. Iya. Sama kalau kumpul sama orang-orang di rumah sakit itu juga kita harus ya gitulah. Oh, jadi kayak SKSD gitu betul. ya. Benar Mbak. Skill sosialnya harus Sosial tinggi. apalagi kalau ke pasien yang nggak mau banyak ngomong, kita harus benar-benar menyamankan pasien. Iya. Gimana caranya kita teknik skill SKSD-nya kita harus kuat. Oh, soalnya kan kadang ada yang dokter itu cuek gitu ya. Iya. Apalagi di zaman dulu Zaman gitu dulu, kan ya, lebih tenaga baik. medisnya jangankan dokter, perawat aja judes gitu ya. Kalau kalian sendiri gimana tuh untuk kedepannya menjadi dokter, untuk pelayanannya gitu? Pernah nggak sih sebelumnya gini, pernah nggak kalian itu mengalami gitu ya ketika kalian sakit terus dokternya judes, dokternya itu jadi kalian males? Pernah? Berarti kan kalian kayak nggak mau melakukan itu gitu. Sejauh ini saya belum ketemu sih Mbak, Oh, belum dokter-dokter ketemu. yang judes seperti itu. Rata-rata semuanya baik. Iya baik. Jadi ramah. kalian nggak ada pengalaman itu ya? Kalau saya dulu waktu kecil sih, Mbak. Oh, Pak. Tapi kan dulu waktu kecil kan kita kayak emang takut kan kalau Iya. kita ke dokter kan. Jadi juga dokter zaman dulu kan nggak banyak ngomong juga. Jadi langsung aja kayak disuntik gitu tanpa ngomong apa-apa gitu kan. Ada basa-basi gitu ya. Kalau- Kamu kenapa dek gitu ya? Langsung Iya. cus. Kan dulu emang pikirannya waktu kecil kan juga sudah takut, jadi kayak nangis terus, jadi kayak Oh, tambah kalau nangis terus tambah dipegangin Iya. kan sih? Ya kan Iya, kayak iya, di IGD makanya itu. nangis, pegangin Bu, pegangin. Kan anak jadi tambah histeris Tambah lebih juga takut, gitu ya. iya. Oh iya. Nah iya, kembali lagi ke pertanyaan awal itu. Gimana setelah nanti kalian jadi benar-benar jadi dokter, ini dokter muda ya? Berarti nanti dokter senior, dokter tua? Oh bukan ya? Dokter muda karena kalian usia masih muda. Nah nanti gimana ke pasien untuk pelayanannya? Mungkin akan tetap bersikap baik juga ke pasien. Maksudnya ada sisi tegasnya, tapi bukan tegas yang untuk menakutkan pasien, tapi tegasnya itu untuk kebaikan pasien ke depannya. Mungkin akan tetap ramah juga ke pasien, karena kan dengan kita baik ke pasien atau kita memberikan senyuman ke pasien, pelayan baik itu salah satu obat untuk pasien. Menurut saya itu sih, karena kalau misalnya kita judes, kita ketus atau gimana kan pasien jadi takut, apalagi kalau ketemu anak-anak kan. Ketemu anak-anak kitanya jahat, kitanya judes, pasti anak-anak pasti lebih udah nggak tahu. Iya. Mungkin tetap ramah, tetap baik. Kalau untuk saya sih seperti itu sih. Gimana caranya juga kita mengambil hati pasien. Dari Ella. Kalau saya yang penting nunjukin empatinya itu sama ya memang setelan pabrik saya gini sih Mbak. Apalagi kalau kamu jadi SPA ya, kayaknya lebih menggemaskan gitu. Saya lucu. suka anak kecil juga. Oh, berarti habis ini lanjut ya SPA ya? Enggak kayaknya. Mau apa spesialisnya? Masih mikir sih Mbak. Oh, masih mikir. Tapi kayaknya kalau spesialis anak cukup draining sih. Kenapa? Mentalnya. Karena kamu itu menggemaskan, jadi anak-anak tuh kayak suka gitu loh. Orang tuanya yang takutnya. Enggak Mbak, bercanda. Enggak sih kalau justru kan lebih enak ya kalau misalkan diajak bercanda gini, nanti adik-adik kecilnya jadi suka terus cepet sembuh. Alam-alam. kalau dari saya sama kayak Asti sama Ella ya, tapi lebih ditingkatkan kayak edukasi ke pasiennya. Kalau kalau kita tanya, terus kita tanya yang lebih enak, terus dia pasiennya menjawab, mungkin mengedukasi kalau penyakitnya itu seperti apa,
harus diobati seperti apa. Jadi lebih kalau saya mungkin pertanyaannya lebih yang menenangin pasien lah. Oh iya, jadi biar ada chemistry-nya Iya. juga gitu ya sama pasien ya gitu. Jadi kita merawat pasien seperti merawat anak sendiri Iya. gitu. Iya. Kan ya iklan ya. Oke, terakhir. Dari tadi perbincangan kita kan memang ada yang kalian rasakan beda gitu ya antara di dunia perkuliahan, terus kemudian koas dan juga praktek lah ya langsung ke pasien gitu ya. Harapan kalian untuk kurikulum yang ada di dunia pendidikan kedokteran nih ya, itu sebenarnya yang diharapkan itu apa sih? Misalnya ada perubahankah gitu untuk yang di mananya gitu? Menurut saya kayak sudah cukup baik, sudah cukup bagus untuk menempa kita menjadi seorang dokter yang profesional ke depannya. Sudah cukup ya. Iya, karena yang sebenarnya kan itu skill sosialnya yang harus dilatih. Nah kan kalau skill sosial gimana ngajarinnya, Mbak? Oh iya. Mungkin Kamu kalau harus cari sendiri. Mungkin kalau dari saya itu kan waktu waktu kita kuliah di kampus itu kan emang kita nggak ada skill sosial ke masyarakat untuk ke. Nah mungkin kalau saran dari saya itu kayak lebih banyak bakti sosial, ikut bakti sosial kayak gitu-gitu iya. sih Mbak, biar waktu nanti kita masuk ke koas itu biar kita nggak kaget. Oh Waktu iya. Jadi bukan menghadapi- hanya sekedar mahasiswa diem doang gitu Ya, ya, belajar gitu ya. Yang kupu-kupu kuliah pulang. Kupu-kupu. Oh, ada istilah gitu ya. Ya daripada kupu-kupu ya mendingan kan kuliah nongkrong pulang gitu ya. Nongkrongnya harus diganti. Ya daripada kupu-kupu kuliah pulang kan mendingan nongkrongnya di bakti sosial. Oh, iya. Nongkrongnya mungkin di ekstra. Iya. Ya kalau di sekolah tuh UKM. ekstra. UKM. UKM ya. Iya, UKM. Kan kalau di sekolahan eskul ya. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk kalian bertiga ya. Sukses. Amin. Dan ini juga jadi kebanggaan daerah Amin, sananya amin. ya. Amin. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak.